kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cognitive dissonance gitu ya. Karena ternyata masih banyak juga yang bingung apa itu cognitive dissonance, dan juga supaya kalau misalkan kalian nonton video dan kemudian saya menggunakan istilah, jadi kita cukup paham gitu, berada di satu frekuensi yang sama, karena memang tujuannya edukasi, sehingga istilah itu perlu saya perkenalkan untuk menambah pengetahuan kita bersama gitu ya. Jadi cognitive dissonance ini seringkali kayak kita ngerasa di dalam sebuah narcissistic relationship gitu ya. Nah, hubungan dengan narsis ini kan suka membingungkan gitu ya. Kita bingung ngadepin narsisis, tapi kadang kita juga sebenarnya bingung loh dengan diri kita sendiri gitu kan. Nah, di mana kita ini bingung gitu kan. Nah, kita tuh bisa bingung ngadepin orang yang jungkat-jungkit pertama, kedua kontradiktif, nggak konsisten, dan juga kadang kenapa kok kita bisa bingung sama diri kita sendiri, karena kita punya mekanisme kayak ya merasionalisasi yang nggak rasional. Kita bahkan memiliki kesimpulan sendiri, termasuk mekanisme menghibur sendirilah, bertahan hidup gitu ya. Jadi kita cenderung merasionalisasi hal-hal yang mungkin nggak rasional gitu. Sebenarnya kita bisa juga loh nggak objektif gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena adanya tekanan psikologis gitu kan. Dan yang memang membuat kita tuh terpaksa masuk dalam kondisi cognitive dissonance atau mengalami cognitive dissonance gitu kan. Mungkin banyak ya kita dicekokin gitu ya dengan konsep-konsep perfeksionis tentang orang yang kita kagumi, kayak orang yang kita suka, serta tentang orang tua di film-film, hubungan orang tua dan anak yang ideal di film-film, terutama mungkin kalau kalian nonton film Disney gitu ya, di internet bahkan yang mungkin hubungan pasangan yang bisa dibilang mesra banget, ideal gitu ya. Nah, cuman kadang yang di film itu nggak sesuai dengan yang di kenyataan. Nah, bisa juga perlahan-lahan muncul kata-kata ya, perilaku yang membentuk pola bahwa semua itu wah kayaknya nggak sesuai ya sama yang di film. Kok kayaknya yang dialamin dengan seorang narsis ini tidak selalu ideal, bisa juga cuman fake atau dikemas gitu ya. Jadi apa yang kita percaya nggak sesuai dengan kenyataan. Kemudian kita berusaha menghibur diri dengan mungkin kita posting, kita cute banget kan, kita pasangan yang cocok kan, kita mesra kan, kita romantis kan. Tapi sebenarnya mungkin kalian ngerasa deep down, aduh aku ngerasa di dalam hubungan ini aku torture banget, atau dalam tanda kutip merasa di abuse gitu ya. Kita cenderung percaya hal-hal yang ingin kita percaya gitu. Kayak let's say mungkin orang tua kita sibuk, atau kita suka dibanding-bandingin dengan saudara kandung kita akan cenderung menyalahkan diri sendiri karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Atau mungkin kalian nggak juara kelas, atau kalian mungkin nggak bisa kerja sebaik sibling sekalian gitu ya. Ketika kita tahu untuk membuat sebuah image gitu ya, back to back lagi, kalau narsisis semuanya tentang image, perfect family picture gitu yang kelihatan bahagia. Nah, padahal di dalam itu kalian menyadari ada sesuatu yang rapuh. Nah, gitu ya. Jadi cognitive dissonance itu apa? Cognitive dissonance adalah dinamika atau sesuatu yang kita rasakan yang tidak konsisten antara kepercayaan, realitas yang kita temui, dan perilaku kita terhadap realitas itu. Jadi kita tuh tahu sebenarnya kita merasa nggak seneng nih dengan realitas ini. Nah, membuat cognitive dissonance kita ini secara otomatis kayak bisa mengcounter realitas itu gitu ya. Misalkan contohnya, orang yang kita suka tapi ternyata nggak mau sama kita, ya udahlah, mungkin kita kayak berusaha menghibur, ya udahlah nggak usah sama dia lah, mungkin kita memang nggak cocok, mungkin kalau beda kota nanti long distance repot gitu ya. Tapi nggak bisa kita mengakui kenyataan dengan simbol bahwa memang kita nggak suka sama orang itu, kita suka sama orang itu dan orang itu nggak mau sama kita. Kemudian kita suka barang dan kita belum bisa beli gitu ya. Nah, kemudian kita akan muncul perasaan, ya udah dah aku nggak usah beli aja lah, kayaknya bahannya berat, nggak cocok sama aku gitu. Nah, tapi sebenarnya ada realitas kita suka sama barang itu. Jadi ketika ada ekspektasi yang nggak tercapai, akan ada tekanan psikologi gitu ya. Kemudian masuk ke hubungan dalam pembahasan yang hubungannya dengan seorang narsisis. Kalau hubungannya asmara gitu ya. Nah, berkali-kali kita sering dengar sharing ya, orang yang memiliki hubungan yang dinamikanya narsisistik gitu ya.
Udah jelas pasangan berkali-kali selingkuh, udah jelas pasangan berkali-kali melakukan toolbox seorang narsisis yang match banget 85-90% gitu kan. Kadang di hubungan banyak suka yang nanya, jadi sebenarnya dia tuh pernah nggak sih sayang sama aku gitu ya. Ya mungkin kalian mengalami jungkit-jungkit gitu kan. Ya kalau misalkan selingkuh berkali-kali, abusive, bohong, manipulatif, mungkin secara sederhana bisa bilang nggak sayang. Kemudian akan muncul pertanyaan, loh tapi kok kayaknya pernah sayang juga ya, pernah kok ngajak aku makan bareng gitu. Tapi dari hubungan yang 100%, let's say abusive-nya 85-90% match dengan ciri-ciri narsisis, 10%-nya mungkin lagi fase-fase love bombing gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi pasangan yang kasar, kalian harus objektif juga. Misalkan kasarnya berkali-kali, minta maaf berkali-kali dan gak berubah, terus kalian nggak bisa mengkontrol itu. Ya pernah sih satu hari waktu Valentine lembut gitu kan. Jadi kalau perilaku NPD yang lengkap, tapi ya memang pernah mereka menjadi seakan-akan love bombing lagi karena itu pola berulang-ulang gitu ya. Jadi ketika kita melihat ini tidak secara clear gitu ya, kita akan muncul membela abuser kita gitu ya. Mungkin aku salah tangkap aja. Mungkin aku yang salah karena selama ini aku nggak perhatian. Mungkin selama ini aku salah ya, soalnya aku harusnya ngelakuin ini tapi aku malah ngelakuin itu. Coba kalau waktu itu aku bantuin dia bayar cicilan, mungkin dia lebih sayang sama aku. Ya mungkin aku yang salah ya, soalnya biasanya aku lebih mikirin orang tua aku, tapi ternyata pacar aku ini butuh perhatian lebih. Jadi kita lebih banyak menyalahkan diri sendiri gitu ya, cenderung membela abuser atau membela narsisis karena kita ingin mempercayai apa yang ingin kita percaya, kita ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Jadi ada kontradiktif, ingin percaya tentang ide hubungan yang sempurna kayak di sosmed gitu, tapi kok ternyata yang kita alami realitanya kok gini, kok gitu kan. Menciptakan realitas sendiri dengan narasi yang berbeda dengan kenyataan. Kita kayak sering ngomong kan sama diri kita sendiri, kita lihat foto, ya cocok kan, mesra banget kan, romantis, ini tuh perfect, padahal kita tahu itu tuh hollow atau rapuh gitu ya. Tapi memang cognitive dissonance ini adalah bagian dari nature manusia juga, dan ini adalah alasan yang juga membuat orang stuck lama, bertahun-tahun, bahkan bisa lifetime gitu ya, stuck dan juga bisa memperkuat trauma bond dengan hubungan yang narsisistik itu. Ingat masa indah 10%, masa di value-nya 90%, kalian akan merasionalisasi karena ingin percaya yang kita percayai. Setelah selesai hubungan muncul pertanyaan, nah tadi ini hubungan selama 2 tahun ini dia sayang nggak sama aku gitu kan. Kayak dijederkan dengan sebuah ilusi, semua cuman ilusi, semua cuman bayang-bayang doang. Dia terus melakukan pola narsisistik. Nah tapi kita sering mengelak, kita bertahan hidup dengan cognitive dissonance gitu ya. Kita kayak secara nyaman melupakan, secara nyaman melewati begitu aja dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Kita mendenial, kita ingat momen-momen yang 10% itu, masa-masa love bombing. Kayak kita melihat bahwa ada butiran-butiran putih gitu, kita percaya banget ini gula. Terus pas kita icipin kok rasanya pahit. Tapi ini pas kita icipin rasanya pahit, berarti kan bukan gula. Terus kita malah kayaknya lidah gua ada yang salah. Itulah cognitive dissonance gitu ya. Jadi fenomena cognitive dissonance ini sebenarnya banyak, terutama juga di sosial media. Kita bisa kok memasukkan kehidupan di sosial media, foto atau media itu tidak menjamin semuanya itu sesuai dengan inner yang kita rasain gitu kan. Pas lihat foto tuh kan bener kan pacar gue sayang banget sama gue, lihat nih kita cocok banget, padahal sebenarnya kalian merasa rapuh gitu ya. Selanjutnya ketika cognitive dissonance ini dihilangkan, maka akan muncul apa? Muncul kebenaran gitu ya. Ya mungkin orang tua kita memang bukan sesuperhero itu, atau suami atau pasangan atau istri kita mungkin memang narsisis. Ya mungkin pekerjaan kita emang gak seindah itu. Ya mungkin atasan kita juga kadang
ngecewain kita gitu ya. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan realitas atau kebenaran, cognitive dissonance ini dikesampingkan. Tapi the best thing adalah kebenaran itu yang akan membebaskan kita gitu ya. Kalau kita udah tahu kebenaran, kita bisa ngomongin solusi. Walaupun respon manusiawi ya, sedih boleh banget, kecewa juga boleh. Kalau orang tua kita nggak sempurna ya memang benar. Bahkan kalau pasangan kita narsisis, memang ada realitas disorder ini emang ada di dunia ini gitu ya. Ternyata pasangan kita nggak sempurna, benar gitu ya. Jadi kita mengakui kebenaran. Kemudian kebenaran lain mungkin apa yang kita rasain, kehidupan kita nggak selalu 100% sama dengan yang terpampang di sosial media. Nggak masalah gitu ya. Jadi kita bisa jujur kepada diri sendiri sebagai langkah awal untuk sembuh. Hanya kebebasan yang bisa membebaskan kita dan lepas dari yang namanya cognitive dissonance itu, karena kita bisa berpikir lebih jernih dan lebih objektif. Jadi semoga video ini cukup menjelaskan ya tentang cognitive dissonance, yaitu kontradiktif antara realitas apa yang kita percaya dan yang kita lakukan gitu ya. Teman-teman, aku thank you banget untuk kalian semua yang sampai di video ini. Semoga kalian mau subscribe, like, comment, share, dan sharing ke siapapun yang membutuhkan video ini. Jangan lupa mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.